Pemirsa, wajib lapor yang dijalani oleh Michael Yukinobu de Freitas alias Nobu belum berakhir. Setiap minggunya, ia dan Gisela Anastasia tetap harus mendatangi Polda Metro Jaya sesuai dengan jadwal mereka. Sekalipun berwajah tenang, namun status wajib lapor bisa jadi mengganggu aktivitas keseharian Nobu. Itu sebabnya kini Nobu berusaha mencari celah berkarir di dunia hiburan. Kabarnya ia saat ini sedang tak bekerja, sehingga berupaya mencari penghasilan untuk membiayai kehidupannya di Jakarta. Benarkah demikian? Kegiatan masih normal ya, masih seperti biasa, masih kerja ya di bidang aku juga itu. Kalau untuk rencana atau planning nggak ada sama sekali. Cuma apapun itu yang akan aku hadapi di depannya pasti aku jalani. Misalnya pun ada beberapa mungkin tawaran di dunia entertain, mungkin aku akan coba sih berusaha lakukan yang terbaik aja. Menyandang status wajib lapor usai diketahui menjadi pelaku adegan asusila dengan Gisel, jelas bukan hal mudah untuk memulai sebuah kegiatan. Dan jika benar Nobu bersedia menerima tawaran di dunia entertainment, tentu saja kata-kata itu berbanding terbalik dengan ujarannya beberapa waktu lalu. Sampai sekarang belum pernah kepikiran ya untuk berkarir di dunia entertain. Dan mungkin selama ini banyak masyarakat yang melihat saya eksis di TV, dan juga mungkin banyak yang sudah mengajak untuk tampil, dan sudah banyak juga yang saya tolak sebenarnya dan saya tunda-tunda. Tapi takutnya saya merasa nggak enak, takut dikira sombong juga, jadi ya udahlah. Saya ambil, tapi dengan ketentuan saya. Berbeda dengan Nobu, Gisel terlihat lebih menerima keadaan. Gisel lebih pasrah menghadapi permasalahan yang membelitnya. Itu sebabnya ia mengaku senang karena hingga saat ini ia tak menganggur. Bahkan Gading Martin, mantan suaminya, memberikan pekerjaan. Kalau kita kan ke depan selalu diserahin aja sama yang di atas. Yang penting kita jalanin yang sekarangnya dengan sebaik-baiknya. Mau ditanya siap nggak siap, ya kalau kita punya pegangan yang kuasa, ya pasti kan lewat mana aja ya harus siap gitu. Nggak ada, kita sama sekali nggak ada saling komunikasi. Tapi jangan dikira kita musuhan juga ya, kita tetap kok temenan baik. Aku sangat terguncang juga ya dalam sisi mental, psikis. Tetap aku kayak berharap benar untuk ya semoga ini semua cepat selesai. Aku merasa pengen banget untuk hidup kembali ke awal lagi lah, normal lagi. Sementara itu, Umi Pipik Dian Irawati kembali tak banyak bicara setelah beberapa pekan lalu menjadi perbincangan publik usai membongkar aib pernikahan almarhum suaminya. Walau maksud baik Pipik mengungkap jika almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari atau UJ pernah menikah 3 kali untuk menghindari pernikahan sedara. Namun aksi Umi Pipik itu mendapat reaksi dari keluarga dan para sahabat UJ. Ya, oleh almarhum UJ. Dan kemudian yang kedua, beliau itu bermimpi ketemu dengan seorang anak kecil. Jadi ini adalah hal yang pertama, itu yang faktual dari Umi Pipik ketemu langsung. Yang kedua adalah lebih ke spiritual nih, soal mimpi ya. Nah, hal yang faktual kita jawab ya, kita hanya berharap mudah-mudahan apa yang disampaikan baik dari hal-hal yang kemarin sampai hari ini ada sebagai sebuah pengumuman. Kalaulah anak itu ada, ya mudah-mudahan anak-anak itu kemudian memiliki kesadaran untuk menghampiri saudara-saudaranya, ya alias anaknya Umi Pipik yang sekarang, yang dikhawatirkan Umi Pipik kalau seandainya terjadi hubungan yang serius gitu ya, ini menjadi sesuatu masalah di kemudian hari. Kait dengan lontaran Umi Pipik juga bahwa ada di antara istri almarhum itu yang public figure. Nah, saya kira ya, kami mohon semua yang ada di sini juga teman-teman sekalian, kita tidak perlu lagi mencari sebenarnya siapa public figure tersebut, karena ketika ini dimunculkan akhirnya banyak nama yang tidak pas, dan ini tentu akan menyinggung berbagai pihak.
Nah, untuk menjaga ya almarhum Uje yang sudah wafat ya, dan beliau sekarang sudah husnul khotimah, sudah tenang, yuk sama-sama kita redam. Ya, jangan lagi kita kemudian memunculkan nama-nama yang semakin hari itu akan memunculkan kontroversi dan spekulasi saja. Nah, saya kira mungkin itu diakhiri, mari sama-sama kita istighfar, semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan diri kita ya, karena kita barangkali ini adalah isu yang sebenarnya tidak pantas untuk dibicarakan karena beliau sudah tiada. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sikapilah dengan bijak apa yang disampaikan oleh Umi Pipik tersebut ya, di luar dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman semuanya, agar tidak terjadi hal yang berkepanjangan. Sebab Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan, udhkuru mahasina mautakum, sebut-sebut, ceritakan, perbanyak yang baik-baik. Dan jangan sampai karena persoalan kesalahpahaman ini, saya rasa kalau bisa dikatakan seperti itu, menjadi sebuah ruang bagi orang-orang yang pada akhirnya suudzon terhadap diri almarhum. Almarhumnya yang saya sampaikan yang enak. Kenapa udah meninggal dunia diomongin, disuuzonin umpamanya karena sikap salahnya untuk kemudian menerjemahkan apa maksud Umi Pipik dan lain sebagainya, akhirnya yang rugi adalah, mohon maaf, kita sendiri. Disinggung soal kebenaran almarhum Uje berpoligami, ia berujar jika selama ini tak ikut campur urusan rumah tangga almarhum. Itu saya nggak ikut campur masa itu ya. Masa itu saya nggak ikut campur. Intinya siapapun itu ketika itu menjadi ponakan saya, maaf ya, almarhum kan kembali kepada saya karena kita laki-laki, Ustadz Aswan. Jadi siapapun dia nanti akan menikah, saya akan menjadi saksinya. Nggak mungkin orang lain. Nah, nanti orang itu akan kembali ke saya. Kalau memang benar, udah itu aja ya. Ini orang udah meninggal, udah kasihan. Bukan kasihan apa nih, kasihan yang hidupnya. Sini ngomong ini, sini ini, udah. Itu aja. Yang penting kita doain untuk almarhum yang baik. Udah gitu aja. Ustadz Fajar Siddiq juga tak berdiam diri. Ia tak ingin larut dalam pernyataan adik iparnya soal almarhum adiknya yang beristri 3. Walau prihatin dan bingung dengan niat Umi Pipik, namun Ustadz Fajar mengungkapkan jika masalah ini sebaiknya tak dibesar-besarkan, karena orang yang diperbincangkan sudah tenang di alam keabadiannya. Kita semua juga sayang insya Allah dengan Ustadz Jeffrey Al-Bukhari yang luar biasa. Beliau banyak juga menjadi fenomenal dalam pendidikan khususnya anak-anak muda. Ya, saya menyampaikan atas nama sahabat, kawan-kawan, sangat menyayangkan, dan kalau sekiranya itu menjadi landasan juga buat kita semua bahwa kabar dari Umi Pipik hanya sebut gambar kabar gembira dan pengumuman saja untuk tidak bisa dilanjutkan dengan hal-hal yang negatif. Demikian. Saja sedikit. Jangan salah konfirmasi ya. Jangan salah cari informasi. Betul-betul informasi yang fix. Kalau mau sahabat almarhum, betul-betul sahabat yang tahu almarhum. Itu aja ya. Kalau sahabat terdekat menurut Fajar seperti apa? Banyak ya, pokoknya itu aja ya Abang ya. Masih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.